Bukan kita menjadi rasialis, tetapi kita menjadi rendah hati mengakui bahwa benturan budaya itu sesuatu yang tidak mudah. Bagaimana? Seberapa penting ketertarikan fisik di dalam kita itu mencari pasangan hidup? Yang disebut dengan istri penolong itu bukan menolong cuci piring, cuci baju. Pak, bisa nggak pindah gereja sementara gitu untuk mendapatkan pasangan karena kesulitan menemukan di dalam gereja kita? Keluarga itu suka cerewet. Mau sampai kapan tunggu? Kamu sudah bekerja, sudah ada penghasilan. Generasi sekarang itu menunda pernikahan atau lebih banyak yang mereka tidak mau enggan sekali untuk menikah. Itu yang saya ragu kadang-kadang anak-anak muda mengatakan, ini tipe saya, ini bukan tipe saya. Saya agak khawatir. Istilah tipe ini adalah sesuatu yang bersifat materi. Seberapa faktor ekonomi ini itu menentukan untuk mereka menentukan pilihan gitu, Pak? Jujur ya, di hadapan Tuhan ya. Kalau kamu putus sama dia, balik ke gereja lama atau balik ke agama lama? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di dalam Truth and Love Podcast GRI Kebun Jeruk, segmen Suara Hati Gembala bersama Pendeta Antonius Stephen Un, Gembala Sidang dari GRI Kebun Jeruk, dan saya Suryanti Yunita yang akan menjadi host dalam podcast kali ini. Pak Pendeta Anton, kami sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan di dalam podcast kali ini seputar mencari pasangan hidup. Mohon arahan dari Bapak Pendeta untuk memberikan kepada para pemuda-pemudi yang menggumulkan tentang pasangan hidup untuk mendapatkan jawaban-jawaban berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk yang pertama-tama Pak, kan di dalam mencari pasangan hidup gitu, ketika para pemuda-pemudi menggumulkan Alkitab itu mengajarkan bahwa ketika kita mencari pasangan hidup, kita mencari pasangan hidup yang seiman dan sepadan. Akan tetapi Pak, di dalam menggumulkan kriteria ini, seiman dan sepadan itu sangat subjektif, tergantung penafsiran masing-masing orang. Nah, bagaimana menurut Bapak Pendeta Un, apa yang harusnya dipertimbangkan oleh pemuda-pemudi di gereja kita tentang kriteria seiman dan sepadan ini? Bagaimana? Ya, terima kasih. Yang pertama-tama saya minta Ibu Suryanti bacakan dulu Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18 merupakan ayat di mana istilah sepadan itu muncul. Silakan. Kejadian 2 ayat ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, sekali lagi yaitu 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kalau kita melihat apa yang dicatat di dalam Kejadian itu, pertama-tama Tuhan menciptakan alam semesta. Setelah itu Tuhan menciptakan manusia. Sehingga boleh kita katakan bahwa sebelum Tuhan menciptakan Hawa, bagi Adam itu segala sesuatu sudah ada. Boleh kita katakan relasi dengan Tuhan sudah ada, dan kita katakan juga bahwa alam semesta itu di dalam istilah saya infrastruktur, itu sudah ada. Ada binatang, ada makanan, ada tempat tinggal, lalu kemudian secara rohani hubungan dengan Tuhan sudah ada, secara infrastruktur sudah ada. Infrastruktur ini bisa kita terjemahkan secara jauh sebagai fasilitas. Tapi kita melihat bahwa Tuhan tetap menginginkan untuk menciptakan Hawa bagi Adam. Ini berarti pernikahan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Itu sebabnya ini juga melanjutkan apa yang dikatakan dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi kita melihat bahwa perintah untuk mencari pasangan hidup ini adalah satu perintah yang harus digumulkan senantiasa oleh seorang anak Tuhan. Sekalipun mungkin ada pimpinan Tuhan dia untuk selibat. Misalnya Tuhan Yesus berkata bahwa karena keadaan atau karena panggilan, karena kondisi tertentu dia itu selibat, tetapi dia tidak boleh langsung dengan cepat menyimpulkan. Hanya karena misalnya dia tidak bertemu pasangan yang cocok, atau dia kecewa karena pernah dikhianati dan seterusnya. Nah, tapi kembali bahwa di dalam 3 ini kita melihat, yang pertama itu adalah relasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah pekerjaan. Kenapa saya kaitkan pekerjaan dengan ciptaan yang ada? Karena tadi saya minta bacakan Kejadian 2:15, Tuhan memerintahkan Adam untuk mengusahakan dan memelihara taman. Ini tugas dia. Berarti selain hubungan dengan Tuhan, kerohanian, lalu pekerjaan, infrastruktur, fasilitas sudah ada,
Tuhan suruh Adam untuk mengusahakan memelihara taman itu. Nah, berarti sekarang ada satu yang kurang. Kurang di dalam khususnya konteks, yaitu bagaimana supaya bisa menjalankan akan tugas Adam mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, di situ kita lihat bahwa Tuhan mengatakan perlu penolong yang sepadan. Nah, penolong yang sepadan memberikan kepada kita pengertian bahwa Adam dicipta sempurna sebagai gambar Allah, tetapi bukan tidak terbatas, bukan maha kuasa. Memang sempurna, sebagai gambar Allah sempurna, tetapi gambar Allah yang terbatas, gambar Allah yang tidak maha kuasa, sehingga dia perlu seorang penolong, yang menolong dia di dalam bersekutu dengan Tuhan, yang menolong dia di dalam menjalankan tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi karena itu, kita mesti melihat bahwa pernikahan itu bukan, atau keluarga, kalau orang sudah bekerja, berkeluarga, itu tidak boleh dilihat sebagai hal yang, ya saya pentingkan pekerjaan, saya pentingkan pelayanan di gereja, keluarga itu tidak penting. Kalau keluarga tidak penting, Tuhan tidak perlu menciptakan Hawa buat Adam. Bukankah Adam sudah punya relasi dengan Tuhan? Bukankah Adam sudah punya pekerjaan yang di dalamnya ada infrastruktur, ada sarana prasarana, semua fasilitas ada. Kenapa Tuhan masih menciptakan Hawa? Di situ kita melihat bahwa peran daripada pasangan sebagai penolong itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, di sini kita melihat bahwa penolong yang sepadan. Sepadan ini berarti apa? Berarti ada yang kurang yang harus dia lengkapi. Sepadan ini adalah counterpart. Sepadan ini adalah seperti orang berdiri di cermin. Kalau kita mempelajari bahasa aslinya, seperti orang berdiri di hadapan cermin. Sama, tetapi ada yang kurang yang dia mesti lengkapi. Sisi sebaliknya. Seperti koin sudah ada satu sisinya belum ada. Jadi karena itu yang disebut dengan sepadan itu adalah bukan bicara semata-mata soal, misalnya umpama kita bicara yang paling umum tingkat pendidikan misalnya, ya itu nanti saya bicarakan. Tapi sepadan ini yang pertama-tama adalah apa yang menjadi kekurangan dia, itu dilengkapi oleh pasangannya. Nah tentu harus seiman karena 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, coba Ibu Suryati baca 2 Korintus 6 ayat 14, itu sudah sangat jelas sehingga kita tidak perlu lagi berbicara soal apakah berpasangan dengan orang seiman atau tidak seiman. Itu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Silakan. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Satu di dalam terang, satu di dalam gelap. Yang terang itu bisa melihat keindahan, bisa membedakan, bisa melihat arah. Yang di dalam gelap tidak bisa melihat arah, tidak bisa melihat keindahan, tidak bisa membedakan. Nah ini sudah dunia yang berbeda. Nah, tapi yang lebih fundamental bagi saya adalah bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan antara 2 orang yang sama-sama mengalami kasih Kristus. Paulus berkata dalam Efesus 5 kepada suami, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Berarti suami harus mengalami kasih Kristus supaya dia tahu bagaimana mengasihi istrinya dengan kasih Kristus. Nah, karena itu seiman itu sudah jelas sehingga kita tidak lagi berbicara soal seiman. Sama-sama mengalami kasih Kristus, mereka bisa saling mengasihi, sama-sama mereka di dalam terang sehingga bisa melihat arah yang jelas yang Tuhan tetapkan, melihat perbedaan, melihat keindahan dan seterusnya, itu sudah jelas. Tapi saya kembali kepada sepadan, apa yang menjadi kekurangan dia, itulah yang dilengkapi untuk menjalankan panggilan Tuhan. Karena itu sebelum mencari pasangan hidup, si pria harus jelas panggilan Tuhan bagi dia. Sehingga dia baru bisa memperoleh pasangan yang mengisi kekurangan dia untuk menjalankan panggilan Tuhan. Jadi dia mesti jelas. Saya beri contoh, perbedaan panggilan Tuhan itu menuntut perbedaan istri. Contoh, perbedaan kriteria istri. Contoh, kalau dia seorang hamba Tuhan, berarti dia mempunyai istri yang cocok untuk mendukung seorang hamba Tuhan. Kalau dia seorang politikus misalnya, contoh yang paling gampang, istrinya mesti seorang gadis yang siap diteror, dimaki, dianiaya, mungkin ditabrak, karena banyak lawan politik. Kalau seorang hamba Tuhan berarti apa? Istrinya harus orang yang siap berkorban, siap untuk menggembalakan, menampung pergumulan jemaat. Berbeda, kalau dia seorang pengusaha, panggilan Tuhan bagi dia, berarti dia perlu istri yang bisa membantu laporan keuangan, accounting, manajemen, mungkin HRD. Jadi di sini kita melihat bahwa panggilan Tuhan bagi si pria itu harus ada lebih dulu sebelum kriteria sepadan itu digumulkan. Sehingga kita lihat di situ tadi Kejadian 2:15 itu katakan
Adam diberi tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman, baru Kejadian 2:18 berkata pasangan yang sepadan. Nah, jadi sepadan itu pertama-tama adalah kekurangan dia dilengkapi oleh pasangan. Demikian pula sebaliknya. Nah, contoh, kalau dia seorang yang ceroboh, berarti dia perlu pasangan yang teliti. Kalau dia seorang yang cerewet, berarti dia perlu pasangan yang lebih pendiam. Untuk mengimbangi, bukan soal rumah kalau sama-sama cerewet terlalu ramai, sama-sama diam terlalu sepi, bukan. Tapi ada kepentingan-kepentingan di dalam tugas yang harus mereka kerjakan. Contohnya begini, kalau dia terlalu cerewet, dia perlu pasangan yang pendiam. Kenapa? Orang yang pendiam lebih kontemplatif. Sehingga di dalam menjalankan panggilan dia, mungkin dia lagi asik ngomong nih, dia tidak melihat bahaya. Pasangannya yang lebih diam ini memperhatikan, ini orang yang diajak ngomong ini ada bahaya. Orang yang diajak ngomong ini ada kelemahan. Orang yang diajak ngomong ini penipu. Itu dari mana? Dia sebanyak ngomong dia nggak peka kan? Yang peka itu adalah pasangan dia. Sehingga di sini si calon suami ini harus betul-betul mengenali diri. Jadi berarti sudah dua ya. Pertama, mengenali panggilan Tuhan bagi dia supaya dia mencari pasangan hidup yang cocok. Kedua, dia mesti mengenali diri dia. Kelemahan dia apa. Dengan demikian dia juga mesti mengenali pasangannya, kelebihan kekurangan pasangannya apa. Sehingga di situ kemudian kita mengerti bahwa dalam kondisi dia demikian dan panggilan Tuhan bagi dia demikian, yang cocok ini begini. Sehingga sebenarnya kalau setiap orang mengenali panggilan Tuhan dan mengenali kekurangan kelemahan dia harus bersyukur bagi pasangan dia kalau mereka udah menikah. Bahwa ini orang yang cocok buat dia. Sebab tidak semua gadis cocok buat setiap pria. Tidak semua gadis cocok buat setiap orang. Mesti lihat panggilan dia, mesti lihat keadaan dia. Nah, di situ sepadan. Nah, kadang-kadang orang juga berbicara sepadan itu hal yang lain, misalnya begini, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini kenapa? Ya, penting karena bicara tentang komunikasi. Komunikasi merupakan isi paling utama dari kehidupan pernikahan. Lah, kita bayangkan begini, contoh yang ekstrim saja. Seorang lulusan doktor dari luar negeri. Lalu setelah dia pulang dari lulus doktor, umur 30 lebih, dia mau menikah, mamanya yang masih hidup berkata, dulu papamu pesan, dari semua anak laki 5 orang, harus ada 1 yang nikah gadis dari kampung, supaya memelihara hubungan dengan orang kampung. Nah, ternyata dari mereka 5 saudara laki, dia anak terakhir, 4 ini sudah menikah semua. Dengan gadis pilihan mereka masing-masing. Tinggal dia yang harus menjalankan wasiat papanya almarhum. Lalu pulanglah ke kampung. Sampai di kampung, gadis yang available cuma yang tamatan SD. Waduh. Jadi mau tidak mau, saya kalau nggak menikah, ini wasiat papa saya bagaimana? Oke, dia taat kepada papanya, wasiatnya dia menikah. Lalu pulang. Sampai di Jakarta, istrinya tidak bisa diajak ngomong, dia seorang dokter, bicara politik yang tinggi, bicara ekonomi yang tinggi. Istrinya nonton telenovela, nonton sinetron, nonton acara infotainment, nggak nyambung. Nah, sehingga di sini kita melihat bahwa ada faktor-faktor tertentu, meskipun itu bukan hal yang mutlak, tetapi tidak mudah. Faktanya tidak mudah. Kalau mereka memiliki perbedaan tingkat pendidikan, kadang-kadang dalam kondisi tertentu perbedaan status sosial juga tidak mudah. Perbedaan status sosial tidak mudah. Bagaimana dengan perbedaan latar belakang budaya? Tergantung clash of culture-nya seberapa besar. Nah, contohnya begini. Kalau mereka sama-sama orang di kota, mungkin bisa nyambung meskipun mereka berbeda suku. Tapi kalau satu dari daerah, satu juga dari daerah, lalu mereka tiba-tiba bertemu melalui Facebook langsung menikah, bentur budaya itu sulit. Nah, sehingga kita orang Indonesia, mungkin orang dari suku A masih bisa menikah dengan suku B. Karena kita sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Timur, ada kemiripan-kemiripan budaya tertentu. Tapi kita orang Indonesia nikah dengan orang dari luar Indonesia tidak mudah. Benturan kebudayaannya sangat tak mudah. Nah, di situ kita mesti belajar untuk memahami begini. Bukan kita menjadi rasialis, tetapi kita menjadi rendah hati mengakui bahwa benturan budaya itu sesuatu yang tidak mudah. Benturan budaya, perbedaan status sosial, perbedaan tingkat pendidikan, 3 ini. Nah, kalau 3 ini bisa dijembatani, ya silakan saja. Kalau misalnya contoh ya, tingkat pendidikan yang paling sulit, karena ini tidak bisa diapa-apain. Kalau benturan budaya sepanjang mereka bisa saling menyesuaikan, masih bisa. Status sosial sepanjang bisa masuk,
Dari yang agak sederhana bisa masuk ke yang lebih atas, yang atas terima masih bisa. Cuma memang yang paling sulit itu adalah tingkat pendidikan. Jadi sepanjang bisa adjustment, bisa ada penyesuaian, silakan saja. Misalnya keluarga bisa terima, benturan budaya bisa dikurangi, silakan saja. Tapi memang kita mesti mempertimbangkan bahwa secara realita itu perjalanan hidup pernikahan setiap hari itu tidak mudah. Jadi prinsipnya adalah gini, kita jangan menganggap enteng kesulitan-kesulitan dalam hidup pernikahan itu. Sehingga umpama yang paling ekstrim tadi, tingkat pendidikan aja. Kamu bisa ngobrol sama dia nggak? Kamu bisa sharing nggak yang kamu baca di koran, yang kamu baca di majalah? Kamu nggak bisa sharing sama dia. Sehingga kesulitan itu menjadi sangat sulit. Nah, ini adalah kondisi. Tapi kalau kita kembali kepada prinsip yang fundamental daripada sepadan itu adalah bagaimana melengkapi seseorang untuk menjalankan panggilan Tuhan. Nah, itu adalah hal yang sangat prinsip. Terima kasih Pak. Ya tadi berarti dalam menggumulkan seiman itu berarti sama-sama mengalami kasih Kristus ya Pak ya. Dan sepadan itu perlu menggumulkan terlebih dahulu panggilan Tuhan apa dan juga mengenal diri. Sehingga kita bisa menggumulkan mencari pasangan hidup yang bisa memenuhi ini juga panggilan kita terhadap panggilan Tuhan terhadap kita dan juga melengkapi kita dalam hal kekurangan diri kita gitu ya Pak. Tapi seberapa penting ya Pak kalau misalnya kita menemukan orang yang sesuai, yang memiliki, bisa mendukung dalam hal panggilan dan juga melengkapi kekurangannya kita, tetapi kurang menarik secara fisik gitu Pak. Bagaimana, seberapa penting ketertarikan fisik di dalam kita itu mencari pasangan hidup? Baik, Ibu Sur bisa bacakan Amsal 31 ayat 30. Amsal 31 ayat 30 merupakan ayat yang sering kita baca berkaitan dengan hal fisik dan juga kriteria. Ya. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Sekali lagi. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Sebenarnya kita memahami ayat ini bukan berarti kita menghina keindahan ya, karena kita percaya bahwa orang yang cantik, orang yang ganteng itu adalah ciptaan Tuhan yang indah. Tapi yang ingin dibicarakan oleh Amsal 31 adalah bahwa itu segala sesuatu yang akan segera berlalu. Sehingga kita merasa seperti satu kebohongan. Kalau hari ini misalnya contoh ya, kasarnya ya, seorang pria menikah dengan seorang gadis yang cantik. Lalu besok lusa kena penyakit, kecelakaan, mendadak dia menjadi jelek. Kita merasa seperti satu kebohongan. Loh, dulu saya kenal bukan begini, kok jadi sekarang jadi begini. Nah, jadi itu sebabnya dibilang sia-sia, begitu cepat berlalu. Tapi seorang istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji, kenapa? Itu sesuatu yang bertahan, terus-menerus. Nah, memang manusia ini dicipta oleh Tuhan dengan satu sense of art, ya, keindahan. Kita kan senang rumah rapi, kita senang pergi ke danau yang indah, pemandangan yang indah kan. Jadi ini sesuatu yang wajar. Dan ini ada satu hal yang sangat aneh dalam pria ya. Pria yang paling jelek pun selalu ingin istri yang cantik. Itu sesuatu yang sangat heran. Sehingga saya tulis di Instagram, ini egois atau idealis. Dia sendiri sangat jelek, tapi di gereja atau di persekutuan dia selalu cari yang paling cantik. Seperti dia sendiri ganteng. Harusnya ya kalau kita pikir-pikir secara logika ya, mestinya pria yang jelek dia cari istri yang lebih jelek, supaya istrinya tidak berani menghina dia karena sadar bahwa dia lebih jelek dari suaminya. Tapi faktanya si pria selalu mencari istri yang lebih cantik. Nah, tidak bisa menafikan bahwa kita menginginkan hal-hal yang indah. Kita tidak bisa menafikan itu. Tapi kita harus mengerti bahwa itu bukan yang terutama dan bukan yang bertahan lama. Takut akan Tuhan itu berarti kriteria kerohanian yang tadi kita bicara tentang seiman. Kita bicara tentang bagaimana dia melengkapi. Amsal 31 bicara begitu banyak mengenai seorang istri yang baik. Bagaimana dia menjalankan tugas terhadap suami, terhadap anak, dan seterusnya. Nah, saya tadi belum bicara di dalam diskusi yang pertama itu bahwa sebenarnya penolong, tadi kita banyak bicara sepadan ya. Penolong itu sebenarnya adalah hal rohani. Yang disebut dengan istri penolong itu bukan menolong cuci piring, cuci baju. Di negara-negara maju semua ada mesinnya. Mesin cuci piring ada mesin. Di negara-negara yang dunia ketiga banyak orang bisa membantu untuk cuci piring, cuci baju. Yang disebut dengan penolong itu adalah apa? Kerohanian. Ketika Ananias dan Safira itu sepakat untuk tidak jujur dalam persembahan, itu di situ dikatakan dengan sepengetahuan istrinya, dengan persetujuan hati nurani istrinya. Itu terjemahan aslinya.
Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya Safira tidak berperan sebagai penolong untuk mengingatkan Ananias bahwa ini tidak benar di hadapan Tuhan. Demikian pula Hawa tidak berperan sebagai penolong untuk mengingatkan bahwa apa yang dilakukan Adam ini tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi penolong itu sebenarnya rohani. Dia melihat sesuatu yang bahaya secara rohani, dia melihat sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan atau yang benar di hadapan Tuhan. Dia mengingatkan pasangannya. Jadi dia mengingatkan bahwa kamu diberikan tugas panggilan Tuhan ini loh. Kamu harus setia kepada panggilan. Dia mengingatkan suaminya untuk hidup taat kepada firman. Dan seterusnya dan sebagainya. Ada orang yang cerita, seorang hamba Tuhan yang cerita, waktu dia studi lanjut di luar negeri itu, mempelajari pemikiran-pemikiran yang begitu terbuka. Sehingga dia lama-lama itu bisa meragukan Tuhan. Selama masa itu dia bilang, yang memelihara iman saya adalah Tuhan pakai istri saya, kata dia. Sehingga istrinya yang terus mengingatkan akan cinta Tuhan. Sehingga suaminya itu bertahan. Karena dia mempelajari begitu banyak pemikiran yang melawan Tuhan, sehingga lama-lama iman dia itu menjadi goyang. Yang mempertahankan iman dia adalah Tuhan pakai istrinya, yang terus mengingatkan dia akan cinta Tuhan. Jadi di situ sebenarnya adalah tugas daripada seorang penolong. Nah, di sini kita tahu bahwa kita harus mengerti, kita bukan sedang mendirikan rumah model misalnya, sehingga perlu istri yang cantik misalnya. Kita tidak sedang mendirikan rumah model sehingga perlu suami yang ganteng. Demikian pula kita tidak bisa simplifikasi. Misalnya, saya senang nyanyi, saya kepengen istri yang bisa main piano. Kita tidak sedang mendirikan paduan suara. Saya senang catur, kepengen istri yang bisa catur. Memang sih dia bisa bantu kita main catur. Tapi fakta hidup kita sehari-hari adalah mengurus percaturan ekonomi keluarga. Tidak main catur setiap hari. Jadi karena itu kita tidak bisa simplifikasi bahwa hal fisik itu harus menjadi utama. Kalau dia takut sama Tuhan, dia orang yang mengalami kasih Kristus, dia melengkapi kekurangan kita, kita melengkapi kekurangan dia, sama-sama boleh berjuang untuk kerajaan Allah. Kalau kita bisa menerima keadaan dia secara fisik, dia bisa menerima kita, ya, tidak apa-apa. Gitu. Kita tidak harus mengejar. Ya. Itu yang saya ragu kadang-kadang anak-anak muda mengatakan, ini tipe saya, ini bukan tipe saya. Saya agak khawatir. Istilah tipe ini adalah sesuatu yang bersifat materi. Materi dalam pengertian apa? Oh, ini yang cocok sama saya, yang cantik, yang ini, yang itu. Tapi faktanya tidak begitu. Perjalanan hidup yang panjang, kadang-kadang setelah sakit tidak secantik dulu, kadang-kadang setelah punya anak tidak secantik dulu, dan seterusnya. Fakta hidup tidak mudah. Nah, sehingga kita tidak mau begitu. Kadang-kadang ya di gereja, anak pemuda, dia lihat ada yang cantik, langsung dia naksir. Dia jatuh cinta, lalu dia doakan, lalu dia berpacaran. 2 tahun kemudian datang mahasiswa baru, lebih cantik lagi. Dia mulai gelisah. Wah, salah dulu kepagiannya. Mestinya tunggu sedikit 2 tahun dapat yang lebih cantik. Kayak begini tidak habis-habis. Nanti 2 tahun lagi, 1 tahun lagi ada yang lebih cantik lagi. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Jadi lebih baik sudahlah. 1 titik, takut Tuhan, mengalami kasih Kristus, saling melengkapi, memahami panggilan Tuhan, maju kalau memang sudah waktunya. Sisanya ya kita serahkan Tuhan. Yang penting bisa saling terima. Terima kasih Pak untuk arahannya. Jadi kita harus memikirkan lebih luas gitu ya Pak ya. Jangan terlalu spesifik juga, terlalu menutup kemungkinan gitu untuk hal-hal yang justru jauh lebih penting sebenarnya, menjadi prioritas di dalam menggumulkan pasangan hidup. Tapi Pak, kadang-kadang ketika menggumulkan tentang pasangan hidup, mencari pasangan hidup, seringkali itu kesulitannya tidak menemukan di dalam gereja kita gitu Pak. Jadi apakah boleh ya Pak sebenarnya anak-anak pemuda di gereja kita itu mencari pasangan di gereja lain yang mungkin satu denominasi dengan kita, tetapi mungkin juga di denominasi yang berbeda, dan mungkin dengan cara pertama-tama ikut kelompok kecil terlebih dahulu, di sana mengenal pemudi atau pemuda di sana, dan setelah jadian nanti bisa diajak gitu ke gereja kita. Tapi kan karena ada aturan di dalam gereja kita itu bahwa kalau mau menikah itu harus sama-sama anggota. Bagaimana menurut Bapak, bisa nggak pindah gereja sementara gitu untuk mendapatkan pasangan karena kesulitan menemukan di dalam gereja kita? Bagaimana? Biasanya kalau pindah gereja untuk cari pasangan tuh hati nurani sudah menggerogoti dia. Wah, kok motivasinya jadi begini ya? Jadi tidak betul-betul mau bertumbuh di situ, mau belajar di situ, mau melayani di situ. Tapi memang saya bisa memahami fakta bahwa kadang-kadang itu di dalam gereja, apalagi yang jumlahnya lebih sedikit,
di situ ada anak-anak gadis semua sudah punya pacar. Meskipun mungkin pacarnya bukan di dalam satu gereja atau semuanya itu nggak cocok gitu loh. Jadi gimana? Nah, di dalam gereja yang lebih besar itu kemungkinan peluangnya lebih banyak. Nah, jadi memang kondisi gereja juga beda-beda. Kalau gereja yang lebih kecil, lebih sedikit, yang lebih banyak itu juga peluang lebih besar. Tapi kadang-kadang juga tidak mudah karena dari yang available setelah dilihat-lihat nggak cocok. Sama juga yang gadis juga. Dilihat dari pria-pria yang ada, wah ini nggak cocok, ini, terlalu itu, kurang ini, kurang itu. Dan sementara terlalu dan kurang diulang-ulang, waktu berjalan terus. Terlalu ini, terlalu itu, kurang ini, kurang itu, 28. 4 kali lagi sebut, 32. Waktu jalan terus, sehingga lama-lama mulai gelisah. Nah, kadang-kadang kita di timur ini, keluarga itu suka cerewet. Mau sampai kapan tunggu? Kamu sudah bekerja, sudah ada penghasilan, kamu sudah kredit rumah, misalnya yang pria, kamu mau tunggu sampai kapan? Orang tua sudah mapan, tidak ada beban dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang mereka mulai bergumul. Nah, memang saya melihat begini, bahwa dasarnya, fundamentalnya itu adalah sama-sama mengalami kasih Kristus dan takut kepada Tuhan. Seperti tadi kita bicarakan. Tapi seringkali ketika kita masuk ke dalam pengajaran yang berbeda, kita banyak berdebat. Contoh saja simple. Lagu sudah beda. Begitu kita naik mobil, tape-nya mesti 2. Karena lagunya beda. Yang satu maunya klasik hymn, maunya satu yang pop rohani, ada yang mungkin lagi rock rohani. Ini sudah beda. Lagunya saja sudah beda. Nah, kita belum bicara tentang ajaran, belum bicara tentang yang lain-lain. Sehingga seringkali itu banyak sekali perdebatan. Nah, perdebatan itu berujung kepada apa? Berujung kepada saling menghina, saling merendahkan. Wah, pendeta lu bolak-balik uang terus misalnya. Jadi kurang enak ya. Nah, kalau begini memang kita mengharapkan bahwa kalau bisa di dalam satu gereja itu paling baik. Sama-sama mengerti pergumulan di gereja itu, ajaran sama, dengar khotbah yang sama. Dan pengalaman saya waktu konseling pernikahan itu, kalau mereka dalam satu gereja, konselingnya jauh lebih mudah. Karena bahasanya relatif sama. Ketika saya tanya kepada mereka pertimbangan-pertimbangan tertentu, bahasa relatif sama karena dengar khotbah yang sama. Khotbah minggu yang sama atau di PA pemuda yang sama gitu. Nah, mungkin kalau kita keluar dari situ, kita pergi ke gereja cabang yang lain dari denominasi yang sama. Karena berarti struktur teologi kurang lebih sama, pujian kurang lebih sama. Meskipun tidak mendengarkan khotbah yang sama. Nah, kalau kita sama-sama orang GRI, berarti dengar khotbah Patong. Mungkin dia dari cabang lain, mungkin dia dengarkan khotbah saya. Dia cabang lain tapi dengarkan khotbah saya di YouTube. Atau dia sama-sama dengan khotbah Patong. Itu sangat mudah kita menjembatani. Tapi ketika bergeser terus, itu menjadi sangat tidak mudah. Karena itu kenapa kita menetapkan supaya orang yang diteguhkan dan diberkati pernikahannya itu adalah yang sama-sama anggota. Karena dengan demikian imannya kita konfirmasi, keyakinan ajarannya kita konfirmasi, komitmennya kita konfirmasi. Sehingga justru dengan sama-sama anggota itu screening awal untuk mereka yang mau menikah. Lebih mudah. Nah, kadang-kadang misalnya dia dapat pacar dari agama lain atau dari denominasi lain, ikut katekisasi di GRI. Saya kalau konseling katekisasi saya tanya, jujur ya di hadapan Tuhan ya, kalau kamu putus sama dia balik ke gereja lama atau balik ke agama lama? Jujur. Saya tetap Pak. Kedua, kalau kamu sudah menikah, one day dia dipanggil Tuhan, kamu balik apa enggak? Jujur. Di situ kita tahu. Kadang ada yang mengatakan, wah saya terus terang Pak, papa mama saya di situ. Jadi saya bergumul, kalau saya nggak jadi sama dia sih saya balik lagi. Jadi ketahuan. Komitmen dia kepada GRI misalnya itu betul-betul karena dia mau menikah, persyaratan pernikahan, atau betul-betul karena dia memahami teologi reform, memahami spirit gerakan reform Injili, memahami panggilan gerakan reform Injili atau bukan. Jadi saya melihat bahwa tidak mudah. Nah, saya mengkonseling beberapa kali baik yang akan menikah maupun yang sudah menikah itu ternyata perbedaan gereja tidak semudah atau tidak lebih gampang daripada perbedaan agama. Ternyata. Kenapa? Karena kalau berbeda, apalagi perbedaannya, misalnya kalau mereka sama-sama Pentakosta karismatik mungkin relatif lebih nyambung ya. Tapi kalau satu Protestan, gereja Injili, satu Pentakosta karismatik itu tidak mudah. Kalau sama-sama karismatik hanya beda nama gereja mungkin ya. Terus sama-sama gereja Protestan mungkin relatif lebih mudah ya. Tapi kalau bentur betul-betul itu biasanya
banyak sekali perbedaan yang menghasilkan perdebatan. Di gereja A, mereka sangat rohani, sangat bicara hati Tuhan, bicara pelayanan. Sedangkan mereka di gereja B sangat bicara hal-hal duniawi, kesuksesan, kemakmuran, uang. Sehingga si suami ketika terpilih jadi penatua, kita mengatakan, wah luar biasa ya Bu, ya Bapak jadi penatua. Saya sih tidak penting Pak, yang penting 15 triliun ada di ATM. Itu lebih penting. Di sini kita melihat sudah berbeda. Kita bersyukur suaminya jadi penatua, dia tidak bersyukur. Istrinya sendiri tidak bersyukur. Jadi pada faktanya itu tidak mudah. Apalagi dengan beda agama, saya lihat orang yang paling baik pun berujung dengan tidak mudah. Karena dari titik awal pemberkatan aja sudah ribut. Ada anak baptisan ribut. Anak ikut siapa? Kalau laki ikut suami, perempuan ikut mamanya. Wah bagus ya, adil ya, ideal ya. Begitu lahir 3 laki semua, istrinya ribut. Gak bisa dong, dulu perjanjiannya memang begitu. Saya minta 1 dong ikut saya. Enak aja semua ikut kamu. Kita tidak bisa atur. Kita tidak bisa atur, faktanya tidak mudah. Jadi lebih baik kita cari yang lebih aman. Sehingga kita yang sama-sama satu gereja aja menikah juga toh ribut sana ribut sini kok. Apalagi yang perbedaannya terlalu banyak. Jadi ini masih berkaitan ya Pak dengan tadi kriteria sepadan itu ya Pak, berkaitan dengan panggilan. Jadi ketika memiliki sama-sama dalam pengajaran, bertumbuh dalam pengajaran yang sama, jadi kedua pasangan ini juga bisa bersama-sama mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup mereka gitu ya, dengan lebih efektif. Kalau tadi itu tidak menemukan yang cocok di dalam gereja, mereka mencari di gereja lain gitu. Bagaimana dengan ada yang mengatakan, kan sekarang ini zaman media sosial ya Pak, banyak online application gitu, dating application yang tersedia gitu. Kan apalagi generasi sekarang ini working hours-nya mereka bekerja sampai malam gitu, larut malam, tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang mungkin potensial untuk menjadi pasangan hidup mereka gitu. Jadi apakah boleh Pak kalau pemuda-pemudi di gereja kita ini mencari pasangan hidup itu lewat aplikasi kencan online gitu? Bagaimana Pak? Dan ini memang sudah sangat maju ya. Dulu itu di koran kontak jodoh yang lebih umum. Saya lihat kalau kita pergi ke Instagram sekarang sudah ada grup per agama, ada grup per denominasi. Jadi sekarang ini sudah semakin canggih. Sebenarnya poinnya begini, poinnya adalah pengenalan. Karena persiapan kepada pernikahan, persiapan yang terbaik kepada pernikahan itu adalah pengenalan. Apakah betul dia yang Tuhan mau? Dan kita betul-betul mengenali dia. Kan tadi saya katakan bahwa kalau si calon suami mengenal panggilan Tuhan, berarti dia mesti cari calon istri yang mendukung panggilan dia. Dia mengenal diri dia, kekurangan kelebihan dia harus mencari calon istri yang mengisi kekurangan dia dan seterusnya. Jadi sepanjang pengenalan itu bisa berlangsung dengan baik, tidak ada penipuan, pemalsuan, penipuan, penutupan identitas, dan kadang-kadang kita mendengar cerita sangat banyak. Ada satu cerita saya sudah dengar mungkin 10-20 tahun lalu, sudah sangat lama waktu awal-awal media sosial baru ada itu ya. Jadi orang itu curhat-curhatan di media sosial, curhat-curhatan di terbuka begitu rupa ya. Jadi si A ini pria, si B ini di situ adalah wanita. Sudah curhat, sudah begitu akrab, dan singkat cerita mereka berpacaran. Begitu bertemu ternyata si B ini laki dan seorang gay. Nah si A ini sudah terlalu terikat secara emosi dengan si B, sehingga si A ini yang tidak ada urusan apapun dengan homoseksual menjadi gay, yang dia tidak ada urusan apapun karena dia sudah terlalu banyak rahasia yang diketahui oleh si B, terikat secara perasaan, sudah nyambung dan sebenarnya. Ini hanya satu part story ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa semua begini juga enggak. Jadi sepanjang itu bisa terbuka, pengenalan bisa berlangsung dengan baik, itu sebagai pintu masuk ya silakan saja ya. Cuma memang ya sekarang ini kan salah satu tantangan dari media sosial itu kan anonimitas, tidak memiliki nama. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu ini betul dia apa nggak betul dia. Semua fotonya cantik-cantik, ganteng-ganteng, begitu ketemu katanya wah ternyata tidak seindah fotonya, wah repot ya. Jadi sepanjang bisa terbuka, jujur, dan proses perkenalan bisa berlangsung secara natural, tidak ada jebakan dan seterusnya ya. Silakan saja. Ini kan sebenarnya
mirip dengan yang dilakukan zaman dulu, biro jodoh, kontak jodoh pada zaman dulu. Dan pada versi yang lebih primordial itu adalah orang memperkenalkan orang. Ada orang memperkenalkan orang. Ini sama comblang ya. Ini teman saya pernah ketemu 2 orang, satu dari Jawa Tengah, satu dari Sulawesi. Ceritanya bagaimana? Ngomongnya aja logatnya beda. Dia punya teman saya punya teman. Teman ke teman. Oh ya sudah. Ya pas makan bareng, teman saya ajak saya, teman dia ajak dia. Pas ketemu rumah makan ya ngobrol-ngobrol ya. Akhirnya menikah. Jadi itu kan sebenarnya secara fundamental kan itu ya, secara primordial. Sepanjang proses perkenalan bisa berlangsung dengan baik, dengan alamiah, silakan saja. Ya, jadi perlu proses pengenalan juga ya Pak. Maksudnya tidak hanya mengandalkan online, aplikasi online-nya aja, tapi perlu ada ketemuan mungkin ya untuk lebih saling mengenal sehingga tidak ada penipuan di kemudian hari. Baik Pak. Bagaimana ya Pak? Maksudnya ketika misalnya mencari pasangan hidup itu ya, tadi ada lewat gereja lain atau dan seterusnya gitu. Tapi misalnya begini Pak, ada sih pria-pria di dalam gereja gitu, tetapi sepertinya dari sisi wanitanya gitu ya Pak, melihat pria-pria ini kok pasif sekali. Sepertinya mereka tidak bergerak mendekati wanita manapun gitu di dalam persekutuan pemuda misalnya begitu. Jadi dari wanita mungkin berpikir, bisa nggak ya sebenarnya wanita itu berinisiatif untuk memulai relasi, misalnya menyatakan perasaan terlebih dahulu kepada yang pria gitu dan mengajak untuk memulai relasi pacaran. Bagaimana Pak menurut Bapak? Yang pertama, wanita-wanita itu harus mendoakan supaya pria-prianya bertobat. Ya kan, karena dia kan seharusnya kalau kita lihat urutannya itu Adam dulu baru Hawa. Tuhan mengambil dari tulang rusuk Adam. Kita melihat waktu Ishak itu akan mencari pasangan hidup itu, Abraham mengutus hambanya yang paling tua pergi mencari. Nah jadi sebenarnya itu begitu. Tapi sebenarnya begini, yang lebih fundamental adalah kembali kepada diskusi kita tadi bahwa pria ini kan dia yang mencari panggilan Tuhan bagi dia. Kalau begitulah dia yang mesti cari. Kan dia yang tahu panggilan Tuhan bagi dia. Dia bukan mengikuti si istri kan. Dia mengerti, oh panggilan Tuhan bagi saya pengusaha. Dialah yang harus cari istri seperti apa yang bisa menunjang panggilan Tuhan kepada dia sebagai seorang pengusaha. Misalnya seorang contoh, seorang politikus, berarti istrinya itu harus super mandiri. Jadi istri harus tough, siap dimaki, siap dikritik, siap diteror. Dia yang tahu sendiri bahwa dia dalam pergumulan hidup dia akan menjalani waktu yang panjang sebagai seorang politikus. Kan dia yang tahu. Sekarang mungkin dia misalnya persiapan menjadi caleg 5 tahun lagi, kan dia yang tahu nih pergumulan dia. Nah, karena itu dia mengatakan, memang sekarang saya bekerja di kantor, tapi at the end saya akan menjadi politikus. Jadi dia tidak bisa dengan posisi dia sekarang bekerja di kantor ini, lalu si gadis mengatakan, oh dia ini karyawan kantor. Enggak. Dia yang di dalam hati di hadapan Tuhan mengatakan, at the end of my life itu saya seorang politikus. Saya akan fight sekarang, sudah terpilih, 5 tahun lagi saya akan fight sampai terpilih. Saya akan menjadi politikus. Berarti apa? Berarti dialah yang harus cari istri yang menunjang dengan kekurangan dia, dengan kelebihan dia dan panggilan dia. Dia yang mencari, berinisiatif mencari. Demikian pula dengan panggilan-panggilan yang lain yang kita bisa kasih contoh. Jadi karena itu memang si pria itu harus betul-betul mengenal panggilan Tuhan, mengenali diri, dan si pria itu memang harus mempunyai sesuatu yang membuat wanita menggumulkan dia. Jangan sampai si pria itu ya modalnya nekat, atau ini lebih gawat lagi ya, pasif gitu ya. Jadi ya si wanita pikir inisiatif aja enggak punya, terus gue mau jadi istrinya bagaimana? Modalnya apa? Ini enggak, itu enggak. Ini namanya pria yang enggak dong, ya kan? Inisiatif aja enggak, terus maunya apa? Nah, jadi karena itu memang si pria setelah dia jelas semua ini, dia mulai membuka persahabatan supaya dia bisa kenal. Karena kalau nggak ada persahabatan, gimana dia tahu si wanita kelebihannya ini, mengisi kekurangan dia? Dari mana dia tahu si wanita ini mampu mendukung panggilan dia kalau dia tidak membuka persahabatan? Ya, persahabatan tidak apa-apa, rame-rame dari teman biasa menjadi teman dekat, ya nggak apa-apa, berkenalan saja, pergi makan rame-rame ngobrol gitu ya, nggak usah sungkan. Dan kita kadang-kadang kalau sudah berumur itu pada sungkan. Kenapa?
Karena begitu bicara dengan wanita cari istri ya. Nah saya masa cari kera ya, cari istri pasti kan. Udah pasti cari istri ya. Nggak usah malu-malu, kalau kita sudah berumur dan seterusnya gitu. Jadi kita terbuka saja, namanya berkenalan ya boleh, tidak salah. Tadi Bapak menyinggung soal umur ya Pak ya. Kan Bapak pernah menyebutkan begitu ya Pak dalam salah satu khotbah, jangan terlalu cepat untuk pacaran gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau menurut Bapak gitu, kapan sih usia yang ideal gitu untuk seseorang itu mulai pacaran? Dan dari sisi pria untuk inisiatif gitu, tapi dari sisi wanita bagaimana, sampai kapan dia harus menunggu sampai dia boleh dengan ya mungkin terpaksa, mungkin dengan rela, dengan mengatakan bahwa ya mungkin ini memang kehendak Tuhan untuk saya hidup selibat. Bagaimana menurut Bapak? Jadi pertama kita mesti mengerti bahwa pacaran ini persiapan untuk pernikahan, pasti ya. Jadi saya sendiri termasuk yang kurang terlalu setuju pacaran main-main gitu. Pacaran, main-main, itu saya enggak begitu setuju. Jadi pacaran ini bagi saya adalah persiapan menuju kepada pernikahan. Saya tidak memutlakkan bahwa pacaran harus sekali juga enggak. Karena kalau enggak cocok, enggak boleh paksa dong, ya kan? Tapi bahwa kita sudah menuju ke situ. Nah, kita kasih contoh begini. Kalau dia umur 20 berpacaran, dia akan menikah 8 tahun, kemudian 28. Dengan berbagai macam pertimbangan. Keluarga, adik-adik masih kuliah, dia masih tanggungan, sampai set lah. Sanggup nggak dia tahan 8 tahun? Sanggup itu dua hal. Sanggup menahan tidak jatuh dalam dosa. Kedua, sanggup menahan masih tetap berpacaran, tidak bosan. Lama-lama dia sudah anggap kayak saudara perempuannya sendiri atau saudara lakinya sendiri. Akhirnya saya menemukan fakta berkali-kali, tidak hanya 1-2 kali, lebih dari hitungan jari, orang berpacaran 7 tahun tidak jadi menikah, putus 3 bulan langsung menikah. Kenapa? Sudah capek. Sehingga dia pacaran yang berikutnya tidak mau lama-lama, langsung menikah. Padahal bahaya. Ini 3 bulan ini betul apa enggak betul? Ini bahaya. Nah, kenapa dia nggak mau pacaran lama-lama? 7 tahun gue disuruh jaga jodoh orang, gue nggak mau. Pacaran langsung nikah. Nah, mungkin saja si pria sama wanita sama-sama yang kemarin ini sudah pacaran lama. Sehingga begitu ketemu, sudah, enggak usah banyak. Akhirnya hidup rumah tangganya berantakan. Kenapa? Perkenalan kurang, penyesuaian kurang, 3 bulan langsung menikah. Nah, ini sangat bahaya. Jadi kita mesti memikirkan ya, jangan terlalu cepat supaya kita menunggu tidak terlalu lama. Nah, yang berkali-kali saya singgung di dalam khotbah itu adalah menyangkut masa depan. Kalau dia SMA berpacaran, dia masih mau kuliah ke luar negeri, pacarnya belum tentu kuliah ke luar negeri, itu akan mengganggu dia. Kenapa dia tidak tunggu kuliah atau setelah bekerja gitu kan, dia masih panjang. Dia belum tentu planning menikah 25. Zaman sekarang ya, kita cari orang menikah 25 itu jarang. 25 ke bawah itu jarang, rata-rata 25 ke atas. Sekarang orang rasa belum mapan, rasa kurang ini, kurang itu, keluarga masih begini begitu. Lah, terus dia pacaran dari SMA buat apa? Nanti dia ada planning kuliah ke luar negeri, sedangkan pacarnya tidak ke luar negeri. Apalagi pacarnya bukan pacarnya ke luar negeri aja belum tentu ke negara yang sama. Lah, bagaimana? Dia tahan enggak tuh? Dan seterusnya. Jadi kalau dia kuliah misalnya ya, setelah itu dia persiapan bekerja, beberapa tahun menikah, itu mungkin. Gitu, mungkin. Tapi SMA menurut saya sangat pagi, terlalu pagi. Kuliah tingkat tengah ke atas itu mungkin ya. Dia sudah lebih matang gitu ya. Dan dia sudah bisa mengatur dirinya sendiri ya. Seorang istri, seorang ibu pernah cerita sama saya tanya, kenapa ibu serang sama bapak? Terus terang aja Pak. Apa Bu? Di antara semua pria di persekutuan saya Pak, dia kukunya paling bersih. Jadi saya lihat, wah ini pria yang luar biasa. Berarti yang lain tuh kotor-kotor. Dia payah-payah semua Pak. Itu kosnya, spraynya sudah tidak cuci 5 bulan. Itu spraynya kalau direndam kasih ikan, mati ikannya. Kaos kaki, ampun Pak. Lah, dia belum bisa manajemen diri. Terus sekarang dia suruh manage orang lain. Itu udah masuk akal. Dia tidak bisa manajemen dirinya sendiri. Spray tidak cuci, kaos kaki bau. Nanti tahu-tahu dia ketemu calon mertuanya, begitu masuk ke rumah yang harus buka sepatu. Calon mertuanya minum teh tersedak terus tuh. Bau apa nih dari tadi? Kok begini? Simple ya. Jadi kayak itu dia sudah bisa manajemen dirinya, dia sudah bisa mengatur dirinya, dia sudah lebih mandiri, dia sudah bisa mengatur keuangan. Jadi mungkin ya kalau separuh perjalanan kuliah misalnya, dan itu harus memastikan bahwa dia tidak terganggu studinya.
Jangan sampai dia terganggu studinya menjadi lebih panjang. Setiap penundaan dalam studi itu akan mengorbankan orang tua. Kalau kita bicara biaya orang tua misalnya, uang kos, uang kuliah, uang makan. Apakah berarti kalau kita diberi beasiswa kita boleh perpanjang juga? Nggak benar dong. Kita mengambil jatah orang lain. Iya dong, nggak benar dong. Kita harusnya selesai beri orang lain. Iya kan, uang itu jangan kita pakai. Itu nggak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi artinya apa? Dia bisa mengatur dirinya, bisa mengatur studinya, dan dia mengatakan bahwa memang sekarang saya umur 21, 22, tidak langsung menikah setelah lulus kuliah, tapi kita menuju ke sana. Artinya dua hal. Kalau kita cocok, kita terus. Kita tidak cocok, mungkin kita tidak terus. Nah, cuma tantangan ini adalah bahwa seringkali pada tahapan kuliah, si pria belum sepenuhnya firm terhadap panggilan Tuhan bagi dia. Nah, ini kelemahannya. Tapi kalau si pria sudah firm panggilan Tuhan bagi dia, ya lebih mudah. Nah, biasanya dalam tahapan kuliah itu si pria belum firm. Jadi dia juga masih bergumul. Dia, kan kita tahu semua ya, banyak sekali insinyur yang kerja di bank. Lulusan dari teknik A, teknik B, kerja di bank. Jadi berarti selama masa studi dia belum firm juga panggilan dia. Dia mau menjadi seorang teknokrat, seorang ini, seorang itu, atau at the end pengusaha, karyawan, dan seterusnya. Jadi kalau dia bisa jelas panggilan Tuhan, itu jauh lebih baik. Tapi itu menurut saya tidak mudah. Orang yang di sekolah teologi aja belum tentu jelas panggilan Tuhan. Apalagi yang bukan sekolah teologi. Jadi itu yang mesti digumulkan. Sehingga ketika dia melangkah, ya, dia bisa. Nah, kalau dia belum jelas panggilan Tuhan, tapi berpacaran pada masa studi, lalu kemudian dia jelas, ya mungkin mereka tidak lanjut kalau memang tidak cocok. Misalnya setelah studi di tengah jalan dia dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Dia berkata kepada pacarnya, kamu setuju nggak kalau saya jadi hamba Tuhan? Wah, saya dulu pacaran kiranya kamu mau kerja di bank, sekarang jadi pendeta, ya saya terus terang keluarga saya keberatan, ya nggak apa-apa. Kita tidak usah lanjut, kita sampai di sini, nggak ada ikatan apapun, kita menjaga kekudusan. Ya mungkin kamu cari orang yang lebih tepat. Saya juga nanti mencari calon istri hamba Tuhan. Baik, terima kasih Pak. Jadi dalam kembali lagi ya Pak, ya, panggilan itu sangat penting ya dalam menentukan usia berapa mulai pacaran gitu. Sementara itu ada satu faktor lain yang mungkin juga menjadi pertimbangan. Kalau misalnya setelah selesai lulus dari kuliah gitu, mereka bekerja gitu, dan kemudian mempertimbangkan untuk masuk dalam pernikahan atau memulai pacaran gitu. Nah, mereka mungkin akan memikirkan gitu seberapa siap secara ekonomi untuk masuk dalam membentuk keluarga, karena keluarga tentunya membutuhkan kemapanan juga, certain degree gitu, kemapanan ekonomi. Ada penurunan sebenarnya 10 tahun terakhir menurut data BPS, Biro Pusat Statistik, generasi sekarang itu menunda pernikahan atau lebih banyak yang mereka tidak mau enggan sekali untuk menikah, karena secara tuntutan mereka itu sebagai generasi sandwich, mereka perlu menanggung beban membiayai orang tua, juga diri sendiri, nanti ke depannya nanti ada anak gitu. Jadi sebenarnya baik dari sisi pria ketika mereka mau mencari pasangan hidup seberapa mapan dari sisi ekonomi, dan dari wanita ketika mereka mempertimbangkan orang-orang yang mendekati dia gitu, ketika dia memilih yang mana yang mau dia pilih, seberapa faktor ekonomi ini itu menentukan untuk mereka menentukan pilihan gitu Pak. Baik. Pertama-tama saya mau bilang begini, yang namanya siap itu kalau mau tunggu siap sampai Tuhan Yesus datang tidak siap-siap, ya. Artinya apa? Menikah itu bagaimanapun ada langkah iman, ada langkah iman, ada hal-hal secara karakter masih harus diperbaiki, ada hal-hal secara kerohanian yang harus ditingkatkan. Nah, jadi bukan hanya finansial, kerohanian, karakter. Dia mungkin masih, misalnya contoh ya, dia masih cari S2, S3 ke luar negeri misalnya, dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang masih juga digumulkan dalam proses. Sehingga menikah itu adalah satu langkah iman di mana pokoknya gini, kalau kamu jelas pimpinan Tuhan bagi dia untuk menikah dengan dia, maju gitu. Nah, kenapa perlu mempertimbangkan keadaan finansial? Karena itu fakta yang mesti dihadapi. Sekarang kamu menikah, ya, langsung saja listrik, air, gas mesti bayar. Itu sebabnya suatu waktu seorang datang kepada pimpinan perusahaannya minta supaya gajinya dinaikkan. Lalu dia bilang sama bosnya, Pak tolong naikkan gaji saya. Kenapa? Saya ditunggu 3 perusahaan. Oh, kamu melamar di tempat lain? Bukan, perusahaan listrik, perusahaan air, perusahaan gas. Saya mesti bayar. Ini fakta. Saya harus bayar semua tagihan ini. Jadi
cuci baju bayar, makanan bayar, dan kita nggak mungkin terus depend kepada orang tua, itu nggak benar. Dibilang laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya, nggak benar, dia terus depend kepada orang tuanya, itu nggak betul. Dia harus mandiri di hadapan Tuhan. Jadi berarti kapan atau kondisi bagaimana? Ya pria, kalau saya di konseling pernikahan itu ya, saya tanya, keputusan kalian sekarang ini, kondisi saat ini, istri kerja enggak? Kerja Pak. Kenapa? Terus terang gaji suami sendiri kurang. Ada cicilan rumah, bantu mama, dan nanti anak cicil mobil. Kita hari-hari aja pulsa makan, dan dengan kami berdua bekerja, itu berarti makanan online, makanan pesan virtual, tidak masak di rumah. Jadi oke, nggak apa-apa, tapi kamu harus hitung. Jadi setiap kali saya konseling pasangan yang akan menikah, saya minta mereka hitung. Tolong hitung. Kalau saya waktu di gereja-gereja yang lebih di daerah ya, mereka minta hitung depan saya. Sekarang di gereja kota, karena saya assume mereka gaji sudah cukup besar, saya tidak minta mereka hitung depan saya. Tapi di daerah-daerah dulu, terus saya minta hitung depan saya. Kenapa? Karena saya sendiri mau tahu dia gajinya ini cukup enggak. Nanti dia kasih gaji sekian, kontrak rumah sekian, pulsa sekian, cicilan motor sekian. Kamu hitung. Kamu tidak bertanggung jawab kalau kamu membawa anak orang dan nanti anakmu sendiri, kamu masih harus bantu papa mama, kamu sendiri tidak cukup. Kamu berhitung. Kalau belum bisa ya jangan dulu. Gitu. Karena faktanya bagaimana? Apalagi yang cerewet. Suaminya sudah penghasilan kurang, istri tidak boleh bekerja, mau cepat punya anak. Waduh, ini main sirkus. Nggak bisa. Jadi, nah ini baru bicara Indonesia. Daerah Jakarta beda. Belum kita bicara Singapura, Tokyo, Hong Kong, yang biaya hidup begitu mahal dan seterusnya. Jadi ya mesti berhitung betul-betul, mengumpulkan betul-betul peluang ke depan itu bagaimana gitu. Kalau dia peluang lanjut kerja di kantor itu kurang bagus, dia juga berhitung baik-baik. Jangan sampai setelah menikah 5 hari kemudian dia stop, tidak perpanjang kontrak atau dia berhenti kerja, lalu cari lagi susah. Wah, itu tidak bagus gitu. Jadi tidak sempurna secara finansial, artinya sampai menjadi kaya raya, tapi paling sedikit tanggung jawab dasar sebagai suami, sebagai istri harus bisa dipenuhi dengan mandiri. Terima kasih Pak jawabannya. Nah mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Dari kan tadi seperti yang dikatakan salah satu faktor itu perlu kesiapan ekonomi juga gitu. Tapi selain itu kan Pak, berkaitan lagi dengan kriteria seiman, sepadan gitu. Ketika pasangan itu mau menggumulkan untuk masuk ke dalam pernikahan gitu, ketika mereka sudah berpacaran, itu kan tidak bisa dipungkiri kadang-kadang mereka mulai menemukan karakter-karakter yang sulit gitu dari pasangannya. Mungkin keras kepala ataupun yang lainnya gitu. Oh ternyata orangnya seperti ini gitu. Bagaimana dari orang pemuda-pemudi Kristen ini menentukan apakah ini relasi cukup sampai di sini, putus gitu, atau lanjut ke dalam pernikahan? Karena kan banyak pasangan-pasangan suami istri juga sudah memperingatkan banyak hal-hal yang baru muncul, banyak hal-hal yang mengagetkan ketika kamu sudah masuk ke dalam pernikahan. Nah, dari ketika pacaran atau mungkin ketika menggumulkan mencari pasangan hidup, bagaimana sebenarnya kita bisa menilai atau menguji ini pasangan sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Pasangan ini boleh kita gumulkan dengan serius untuk masuk ke dalam pernikahan. Dan kalau ternyata setelah digumulkan itu putus gitu Pak, kapan mulai bisa masuk ke dalam relasi lagi gitu? Ya, saya mohon arahannya Pak. Ya, terima kasih. Jadi pertama, pernikahan tidak boleh dipaksakan. Jadi bukalah mata lebar-lebar, kalau memang udah nyambung ya jangan. Saya kasih contoh simple, perbedaan ya. Perbedaan itu harusnya saling melengkapi, bukan saling memisahkan. Contoh, si gadis mengatakan saya punya 18 ekor kucing yang akan saya bawa ke dalam rumah. Si pria mengatakan, kalau kamu bawa kucing-kucing itu, saya akan siapkan 18 balok. Satu kucing saya pukul pakai satu balok. Ini berarti sudah tidak bisa nyambung. Sudah. Si wanita tidak bisa kompromi. Tidak bisa kamu mengatakan kita nikah aja nanti titip kucingnya di tempat mama. Tidak bisa. Kamu bebani orang lain dong. Kamu mesti cari pasangan yang mau menerima keadaan kamu. Demikian pula si pria. Dia mesti tahu bahwa dia, kenapa kamu tidak mau terima? Saya alergi Pak bulu.
saya sakit, ini A sampai Z. Sudah berarti tidak bisa. Jangan dipaksakan. Itu akan keributan yang sudah jelas-jelas di depan mata. Jangan dipaksakan. Contoh lagi, misalnya apa? Misalnya terlalu jarak secara, misalnya si istri terlalu boros ekstrim, si pria pelitnya ekstrim atau sebaliknya. Ini nanti uang parkir ribut terus, masalah uang parkir. Setiap hari akan ribut dengan uang parkir, dengan pesan makanan online, itu akan ribut terus. Jadi ini sudah jelas di depan mata bahwa hal itu jangan dipaksakan. Nah, pertama. Kedua, kita melihat bahwa dalam perjalanan pacaran itu secara kerohanian dia bertumbuh. Saya juga bertumbuh. Makin takut Tuhan. Dia juga makin takut Tuhan. Jangan makin mundur. Lah makin mundur berarti apa? Wah, makin dia nggak ke gereja, dia di kantor jabatannya naik, tapi dulu pelayanan paduan suara sekarang berhenti. Wah, kalau begini kita hati-hati. Seperti saya punya short di Instagram itu, baru jadi manajer sudah jarang ke gereja, besok jadi direksi jadi ateis dia. Jadi nggak bisa. Jadi kita lihat juga bagaimana pertumbuhan dia, perubahannya. Saya suka tanya gini, kalau konseling pernikahan, apa kelemahan dia menurut kamu? Pak, orangnya gampang marah. Saya tanya, kalau setelah menikah dia makin gampang marah, kamu tahan enggak? Masalahnya Pak, dia marah, saya stres. Saya stres, saya histeris. Berarti kalau dia makin gampang marah, berarti kamu akan tambah parah. Nah ini bisa diselesaikan enggak? Kamu mesti berhitung. Jangan kamu anggap enteng, gak apa-apa, nanti dia akan menjadi lembut. Selalu pikir yang terburuk, terima yang terbaik, harapkan yang terbaik. Pikir kita yang terburuk. Jangan kamu anggap nanti setelah menikah dia tidak tambah gampang marah, mungkin dia tambah gampang marah. Dia tambah gampang marah, kamu tambah stres, kamu tambah histeris. Kamu mesti siap, kamu siap gak kondisi begini? Jadi karena itu mesti gumulin betul-betul dengan mata yang seterbuka dan pikiran yang seterang mungkin. Jangan paksakan. Saya menemukan dalam konseling pasangan yang sudah menikah, kebanyakan pernikahan yang bermasalah adalah pernikahan yang dipaksakan. Yang dipaksakan. Mereka sudah tahu suaminya kekerasan. Saya tanya ya, ibu sudah tahu nggak suami suka pukul? Sudah. Kenapa diteruskan? Berarti dipaksakan. Ya malu Pak, keluarga sudah tahu, keluarga nuntut. Ini itu sudah kadung pesan restoran, semua berarti apa? Dipaksakan. Kamu sudah tahu kan? Kamu sebenarnya terima kan? Jadi karena itu pernikahan itu jangan dipaksakan. Sehingga betul-betul kita lihat kalau memang tidak pimpinan Tuhan dibukakan semakin terang, ya berarti kita berhenti dengan baik-baik. Berhenti sebagai teman, sebagai saudara seiman, tidak harus di dalam saling melukai, tidak harus di dalam kekerasan, kita berhenti baik-baik, oke, kita sama-sama terang, kita tidak bisa lanjut, kita stop sampai sini. Nah, setelah stop, apa yang dilakukan? Evaluasi diri. Jangan hanya melihat kelemahan orang lain. Lihat kelemahanmu sendiri, apa kekuranganmu yang harus kamu perbaiki. Saya pernah bilang sama satu cowok, kalau kamu punya baju, tidak pernah setrika, terus terang aja sulit gadis ada yang mau. Kamu tidak pernah setrika, kenapa? Kamu cuci, kucek, setelah itu serap kayak begitu, kamu terus cari pacar. Ya. Kedua, kamu kalau ngomong, itu tidak ada remnya. Jadi si gadis mau curhat tidak bisa, dia baru, kamu sudah 10 kata, sambung menyambung. Dia nggak bisa. Jadi kamu mesti evaluasi diri. Kenapa gadis-gadis? Dia marah-marah Pak. Kenapa ya? Kok semua gadis menolak saya? Kenapa Pak? Nasib saya seperti ini. Jangan marah-marah. Evaluasi diri. Kenapa? Kalau dipikirkan pasti ketemu. Oh iya. Ditanya coba sama gadis-gadis. Baju ndak setrika lah. Inilah cerewet. Ngomong ndak berkeputusan. Sampai si cewek-cewek bilang, heran Pak ya kata-katanya banyak. Kata-katanya ada terus Pak. Wah, kapan kita bisa curhat? Kayak begini susah. Jadi putus itu berarti apa? Putus itu bukan berarti tunggu opsi berikutnya, bukan. Putus itu berarti evaluasi diri. Perbaiki diri. Supaya besok lebih baik. Jangan lihat kesalahan orang lain. Orang itu kita doakan, harap dia memperbaiki diri. Tapi tugas kita adalah lihat diri kita sendiri. Mungkin setengah tahun misalnya. Sepanjang yang kita rasa cukup untuk evaluasi diri dan belajar untuk memperbaiki diri. Itu saya nggak tahu, tiap-tiap orang beda-beda. Mungkin bisa lebih panjang dari setengah tahun, atau mungkin 4 bulan. Tapi nggak bisa setelah
putus hari ini, minggu depan pacaran lagi, orang jadi curiga, oh ini ada orang lain, ini ada yang lebih cantik ya. Nah itu tidak benar gitu. Jadi evaluasi diri, tenangkan dulu, doa, cari kehendak Tuhan, baru menggumulkan kembali. Terima kasih banyak Pak Anton untuk semua hikmat yang dibagikan pada kita dan juga prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati dan menjadi penuntun bagi pemuda-pemudi di gereja kita untuk mencari pasangan hidup. Terima kasih. Demikian podcast dari Truth and Love Ministry dari GRI Kebun Jeruk, segmen Suara Hati Gembala mengenai arahan mencari pasangan hidup. Kiranya arahan dari Pendeta Antonius Un pada podcast kali ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang menggumulkan dalam mencari pasangan hidup. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di dalam podcast berikutnya. Tuhan memberkati.